masuknya materi, di sini saya akan menjelaskan apa sih latar belakang dari pengelolaan sumber daya di ekosistem terumbu karang. Oke, di sini sebelumnya masuk materi, di sini saya akan menjelaskan apa sih latar belakang dari ekosistem terumbu karang itu. Jadi ekosistem terumbu karang itu merupakan salah satu ekosistem laut yang paling beragam dan produktif di dunia. Terumbu karang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut, melindungi garis pantai dari abrasi, serta menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui sektor perikanan dan pariwisata. Namun dalam berperan dekade terakhir, terumbu karang menghadapi berbagai ancaman yang mengancam kelestariannya. Karena aktivitas manusia sebagai overfishing, menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, populasi laut, dan pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan ekosistem. Selain itu juga ada perubahan iklim yang dimana global yang meningkat suhu laut dan menyebabkan pemutihan karena semakin memburuk kondisi terumbu karang. Upaya pengelolaan yang baik juga itu diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang yang agar bermanfaat ekologis dan ekonominya tetap dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan yang akan mendatang. Mungkin itu saja latar belakang dari ekosistem terumbu karang ini dan akan dilanjutkan pada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada rekan kami yang telah memaparkan dari latar belakang terumbu karang. Jadi di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengertian dari terumbu karang. Jadi teman-teman, terumbu karang ini adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan karang yang terbentuk dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh koloni hewan karang atau polyps. Ekosistem ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan laut, menjadi habitat bagi berbagai spesies laut, serta melindungi pantai dari abrasi. Terumbu karang ini juga memiliki nilai ekonomi dan pariwisata yang tinggi. Namun, saat ini keberadaannya terancam oleh perubahan iklim, pencemaran, dan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya pelestarian terumbu karang sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu terkait faktor yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alami dan yang kedua yaitu faktor akibat ulah manusia. Nah, kita jelaskan satu-satu terkait dua faktor tadi. Yang pertama yaitu faktor alami. Nah, di sini dibagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu pemanasan global. Nah, peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim menyebabkan pemutihan karang. Ketika suhu naik terlalu tinggi, alga simbion yang hidup di dalam jaringan karang akan keluar dan akan mengakibatkan karang kehilangan sumber makanan utama dan berwarna putih. Jika suhu naik terlalu lama, nah ini akan menyebabkan kerusakan ekosistem pada terumbu karang. Karangnya akan mati. Nah, yang kedua yaitu badai dan gelombang besar. Badai tropis dan gelombang besar dapat merusak struktur fisik yang pada terumbu karang. Nah, ombak kuat bisa menghancurkan koloni karang yang rapuh, menghambat pertumbuhannya dan mengubah ekosistem laut di sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu terkait tsunami dan gempa bumi. Nah, gempa bumi di bawah laut ini dapat menyebabkan tsunami yang berpotensi merusak terumbu karang secara fisik. Nah, tsunami yang membawa tsunami akan membawa material seperti pasir, lumpur, dan puing-puing yang dapat menutupi karang. Nah, menghambat pertumbuhannya dan mengubah struktur ekosistem terumbu karang. Nah, yang keempat yaitu predasi oleh hewan laut. Nah, salah satu predator utama yang merusak terumbu karang adalah bintang laut, mahkota duri. Nah, hewan ini memakan jaringan hidup karang dan dapat menyebabkan kerusakan besar jika populasinya meningkat tanpa kendali. Nah, itu tadi adalah faktor alaminya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu faktor akibat ulah manusia. Faktor yang pertama yaitu pencemaran laut. Nah, limbah industri, limbah rumah tangga, plastik, dan bahan kimia seperti minyak dan pestisida dapat
mencemari laut. Nah, ini akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penangkapan ikan dengan bom dan sianida. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, ketika kita menangkap ikan menggunakan bom dan sianida, ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu eksploitasi dan pengambilan karang. Nah, pengambilan karang untuk dijual sebagai hiasan atau bahan bangunan menyebabkan degradasi ekosistem. Nah, karang tumbuh sangat lambat sehingga eksploitasi yang berlebih membuat ekosistemnya sulit pulih kembali. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu penyedotan pasir laut. Nah, penyedotan pasir laut ini juga akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Dan yang kelima yaitu perubahan tata guna lahan. Nah, alih fungsi hutan bakau atau pembangunan di daerah pesisir dapat mengakibatkan erosi dan dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem. Nah, teman-teman bisa lihat contoh pada PPT yang telah kami siapkan. Ini adalah salah satu contoh kerusakan ekosistem pada terumbu karang. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan sumber daya ekosistem terumbu karang. Jadi, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola sumber daya ekosistem terumbu karang. Jadi, cara yang pertama yaitu konservasi dan perlindungan pastinya. Pembentukan kawasan konservasi laut, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas ilegal yang nantinya akan merusak ekosistem terumbu karang, dan pelanggaran alat tangkap yang merusak. Itu bisa kita lakukan untuk menjaga ekosistem terumbu karang. Ada juga cara yang kedua, yaitu restorasi dan rehabilitasi. Kita bisa rehabilitasi karang dengan menggunakan artificial reef atau terumbu karang buatan. Ketika kita sudah merehabilitasi terumbu karang, kita bisa melakukan pemantauan secara berkala untuk kita melihat kesehatan dari terumbu karang selanjutnya. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengelola sumber daya ekosistem terumbu karang yaitu pengelolaan berbasis masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat, kita bisa ikut andil dalam mengelola sumber daya ekosistem terumbu karang. Edukasi dan pelibatan masyarakat dalam menjaga terumbu karang, dalam pengembangannya, itu juga kita bisa membuat ekowisata dari terumbu karang. Nah, selanjutnya juga kita bisa membentuk kelompok pengawas masyarakat. Dan ada cara yang keempat, yaitu kebijakan dan regulasi. Penegakan hukum terhadap perilaku kerusakan ekosistem, serta kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya laut. Nah, cara-cara itu bisa kita lakukan untuk mengelola sumber daya ekosistem terumbu karang agar tetap lestari dan tidak rusak. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi yang keempat, yaitu bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga ekosistem terumbu karang. Nah, yang pertama yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah yaitu membuat regulasi perlindungan terumbu karang, menetapkan kawasan konservasi, serta menegakkan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Dan yang kedua yaitu peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, menerapkan praktik perikanan ramah lingkungan, serta mendukung ekoswasta berbasis komunitas. Dan yang terakhir yaitu peran sektor swasta. Peran sektor swasta yaitu menerapkan bisnis berkelanjutan, mendukung program CCR yang terkait dengan konservasi laut, serta bekerja sama dengan pemerintah dan LSM dalam upaya pelestarian. Nah, itulah peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga ekosistem terumbu karang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu apa tantangan yang dihadapi dalam upaya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang. Ada beberapa tantangan utama dalam konservasi dan rehabilitasi terumbu karang. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem terumbu karang. Kedua,
minimnya penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak terumbu karang. Ketiga, dampak perubahan iklim yang sulit dikendalikan seperti pemanasan global dan penghasaman laut. Keempat, keterbatasan dana dan teknologi untuk melakukan restorasi ekosistem secara luas dan efektif. Dan yang kelima, ada konflik kepentingan antara ekonomi, misalnya perikanan dan pembangunan dan konservasi lingkungan. Dengan mengatasi tantangan ini melalui pendekatan multidisiplin dan kerjasama berbagai pihak, kelestarian ekosistem terumbu karang dapat lebih terjamin untuk masa depan.